Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Kita ketemu lagi pada sesi perkuliahan di front office, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang terkait dengan proses maupun form-form pelaporan yang ada di front desk agent atau reception. Ya, di sini sesuai dengan judul atau temanya adalah Daily Revenue of Hotel. Ya, jadi yang terkait dengan proses pelaporan pendapatan yang didapat dalam satu hari itu. Ya. Adapun pada dasarnya untuk penggunaan jenis formulir yaitu berbeda-beda tergantung pada kebijakan maupun sistem yang digunakan oleh tiap-tiap hotel. Jadi semakin canggih sistem operasi hotel, semakin canggih pula alat-alat yang digunakan. Begitu pula juga bila masih memakai semi otomatis, biasanya masih menggunakan alat bantu berupa rak juga. Ya, jadi kadang-kadang juga walaupun sudah sistematis, tetapi kita masih perlu yang namanya backup manual. Ya, backup manual yang nantinya bisa digunakan untuk membalancekan antara sistem dengan laporan manualnya. Jadi masih tetap harus sinergi. Kita tidak boleh langsung meninggalkan yang namanya backup manualnya. Itu ya, itu yang terkait dengan form-form yang akan kita pelajari pada sesi hari ini. Ya, di sini formulir dari Daily Revenue of Hotel, terutama di FO Departemen, itu kita bagi menjadi 6 ya. Di sini yang pertama adalah Guest In-House List. Lalu yang terkait dengan Expected Arrival List. Lalu juga Expected Departure List. Ya. Lalu Room Conceit, Daily Room Sales Recapitulation, dan yang terakhir adalah Forecast and Room Recapitulation. Ya, apa saja itu akan kita kupas satu persatu. Kita mulai dari Guest In-House List. Guest In-House List ini adalah daftar tamu yang sedang menginap atau stay di hotel. Ya, jadi masih aktif di situ. Untuk komponen-komponennya berupa guest name, ya, lalu data check-in-nya atau arrival date-nya, lalu kapan check out-nya atau departure date-nya, lalu ada berapa pack yang ada di dalam kamar tersebut, termasuk juga room number-nya, tipe kamarnya, room type, apakah itu merupakan grup atau hanya individual saja, lalu ada note dari reservation-nya seperti apa. Nah, itulah yang terkait dengan komponen-komponen yang ada di Guest In-House List. Ya, kita cek. Ya, ini contoh dari Guest In-House List untuk format. Ya, format untuk formnya seperti ini. Guest In-House List ada tanggal, dicetak waktunya, ya. Di sini mungkin kalau hanya satu lembar mungkin ada hanya packnya satu. Tetapi kalau lebih dari katanya full book itu biasanya akan tergantung daripada berapa settingan yang ada di sini. Kadang ada 3 halaman, kadang ada 4 halaman. Contohnya di sini adalah room. Itu adalah room 115, kamar 115, namanya Mr. Paul, ya. Dihuni oleh 2 orang, nasional adalah Indonesia, check-in-nya tanggal 4, check-out-nya tanggal 8 April. Tipenya apa? Oh, superior di sini ya. Lalu company-nya dari Sritek. Remark-nya adalah VIP. Jadi Mr. Paul ini adalah merupakan VIP dari company Sritek ini. Ini adalah salah satu contoh yang terkait dengan form Guest In-House List. Paham ya? Selanjutnya kita yang kedua adalah mengenai Expected Arrival List. Kita tahu yang terkait dengan Expected Arrival List adalah daftar yang menyajikan informasi tentang tamu yang diharapkan tiba pada hari tersebut, ya, atau hari tertentu. Di mana dalam memeriksa daftar ini petugas penerima atau front desk agent harus mempersiapkan yang pertama apa? Kamar-kamar untuk tamu yang memiliki reservasi dan diharapkan tiba pada hari itu. Jadi
Jadi di blok dulu, ya, blocking room dulu. Termasuk nanti nomor-nomor kamar yang dapat dijual untuk tamu-tamu yang selain ini. Nah, ini ya, terutama yang terkait dengan walk-in guest. Makanya untuk expected arrival di sini harus kita kondisikan dulu untuk baik itu sesuai dengan permintaan jadi reservasi maupun juga yang terkait dengan blocking kamarnya. Jadi nanti kalau sudah di blocking, sudah diresepkan, akhirnya tinggal kamar-kamar yang bisa dijual untuk walk-in guest. Nah, itu adalah kegunaan expected arrival list. Ya, seperti apa wujudnya? Nah, ini adalah expected arrival list, di mana ini ada seperti tadi ya, kita contohnya tetap sama dari kamar 115 atas nama Paul, pack-nya 2, nah Indonesia, dan check-in-nya pada tanggal 5. Di sini dicetak tanggal 5 jam 12 untuk check-in tanggal 5 hari itu juga. Tipenya superior dan juga company-nya ada di Citek. Remark-nya apa? Pick up, berarti dia minta dijemput. Nah, itu salah satu kegunaan dari expected arrival list ini. Nah, itu ya, paham? Baik. Selanjutnya akan kita pelajari mengenai dengan expected departure list. Ya, dimana kalau tadi expected arrival list adalah kedatangan tamu, kalau untuk departure list adalah kebalikannya, yaitu daftar yang menyajikan informasi tentang tamu yang diharapkan meninggalkan hotel pada hari tersebut atau hari tertentu. Nah, di sini petugas harus mempersiapkan kamar-kamar untuk tamu yang memiliki reservasi dan diharapkan berangkat pada hari itu. Jadi nanti disiapkan dulu kamar-kamar yang akan check out. Disiapkan apa? Meliputi terkait dengan rekeningnya. Ya, dicek dulu apakah sudah sesuai dengan bukti fisiknya. Nah, itu. Sekarang kita lihat bagaimana wujud dari form expected departure di sini. Ya, sampelnya seperti ini, sama sebetulnya dengan yang terkait dengan expected arrival list, hanya kita mengganti yang terkait dengan di sini adalah check out. Kalau tadi adalah check in, sekarang check out. Ya, ini departure list. Sama ya, hanya tinggal ininya saja. Keterangannya dia akan check out pada tanggal 6 ini. Itu ya. Ya, ini adalah expected departure list. Nah, itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang terkait dengan room conceit. Nah, di sini untuk room conceit adalah perincian penjualan kamar yang merupakan laporan hasil penjualan kamar dalam waktu 24 jam. Nah, rincian penjualan kamar dalam satu kali periode operasional, berarti dalam 24 jam itu. 1 hari 1 malam. Ya. Dalam formulir ini tercantum informasi sebagai berikut. Tanggal laporan dibuat. Lalu jumlah kamarnya berapa yang terjual pada hari itu. Lalu jumlah tamu atau orang yang menginap plus nanti harga masing-masing kamar tersebut. Nah, ini. Nah, harga yang dicantumkan untuk masing-masing kamar adalah harga yang harus dibayar oleh tamu untuk sewa kamar 1 malam, termasuk tax and service ya, atau jasa pelayanan dan pajak. Nah, seperti apa untuk room conceit? Ya, seperti ini ya. Kita cek, kita lihat room conceit. Di sini sudah sama tanggal ya. Dicetaknya, lalu roomnya adalah 115, tipenya adalah superior. Status apa? Status occupied. Ya, ada yang pakai OCC, ada yang biasanya pakai O1 atau O2. Kalau O1 itu berarti isi 1 orang, atau kalau O2 itu adalah isi 2 orang. Nah, pack-nya di sini adalah 2. Di sini rack rate. Jadi ini ada harga sebenarnya. Terus ini room charge-nya. Loh, kok beda? Ternyata ada diskonnya. Loh, kenapa diskon? Ternyata di sini adalah remark-nya adalah seorang GM. Ya. Jadi remark-nya mungkin pemberian dari GM ya, tamu-tamu GM. Makanya dikasih diskon sekian.
Nah, itu ya, itu salah satu yang namanya room count contohnya seperti itu. Daftar rincian hasil penjualan kamar. Nah, itu ya. Biasanya seperti ini. Kalau di sini sama, di sini diskon tidak ada. Berhubung ini beda berarti ada diskon. Ternyata remarknya apa? Oh, dari tamunya GM. Nah, itu ya. Itu yang terkait dengan room count sheet. Ya, selanjutnya kita mengalir pada yang namanya daily room sales recapitulation, di mana ini merupakan laporan rangkuman. Nah, namanya juga daily room sales recap. Kalau ada kata recap berarti ada rangkuman, ya. Rangkuman pendapatan kamar selama 24 jam atau 1 malam, dan juga terkait dengan data-data statistik hasil penjualan kamar. Nah, laporan ini dibuat setiap hari ya, berdasarkan dari laporan perincian penjualan kamar untuk hari yang sama. Ya, jadi setelah laporan perincian kamar selesai disusun, barulah dilanjutkan penyusunan laporan rekapitulasi ini. Jadi direkap semuanya, ya. Nanti akan kita lihat seperti apa rekapannya. Ya, laporan rekapitulasi ini dirancang sesuai dengan kebutuhan hotel masing-masing. Ya, begitu. Ya, seperti ini. Lanjutkan ya. Secara garis besar, laporan daily room sales recapitulation itu mencakup kelompok informasi seperti ya, ringkasan pemakaian kamar. Jadi ringkasan pemakaian kamar dan hasil penjualannya. Berapa saja itu? Ya, kamar-kamar apa saja yang terjual berikut dengan hasil penjualannya. Lalu juga yang terkait adalah statistik tentang kamar dan tamu. Okupansi berapa persen? Apakah ada double okupansinya? Ya, tuh. Lalu juga terkait dengan uraian tentang tamu komplementari. Ya, soalnya di sini yang namanya komplimen itu juga sangat pengaruh terhadap tingkat hunian kamar. Ya, seperti contohnya, kita tidak bisa langsung saja mengklaim, oh ternyata di situ katakanlah begini, pada hari itu terjual kamar 50 kamar, tapi di dalamnya ada 5 komplementari. Berarti sebetulnya hasil penjualan kamar bukan 50 kamar, tetapi hanya 45 kamar saja. Ya. Namun demikian, untuk tamu-tamu yang terkait dengan komplementari ini juga tetap dihitung, tetapi dihitungnya mengenai expense atau biaya yang ditimbulkan, dan nanti akan diambil at cost-nya, harga dasar yang telah dipakai di kamar tersebut. Nah, sedangkan untuk informasi yang akan dicantumkan, sebagian dikutip langsung dari perincian penjualan kamar. Ya, perincian. Laporan rekapitulasi penjualan kamar sebelumnya. Nah, ini. Dan sebagian dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu, dan selebihnya dikutip dari room rec. Nah, jadi memang untuk yang namanya daily room sales recapitulation ini harus mencakup rincian penjualan kamar, ya langsung, lalu ada laporan rekapitulasi penjualan kamar sebelumnya, dan juga sebagian dengan melakukan penghitungan terlebih dahulu, selanjutnya dikutip juga dari room rec-nya. Itu ya, itu yang terkait dengan daily room sales recapitulation. Nah, ini ya, inilah kita cantumkan, mohon maaf agak kurang jelas gambarnya, tapi akan saya jelaskan secara singkat yang terkait dengan daily sales report atau room sales recapitulation, sama saja ya, DSR sebutannya. Nah, di sini kita tampilkan adalah yang di sini meliputi total dari kamar yang dipunyai hotel, actualnya katakanlah ini 110 ya. Ya, terus nanti actualnya juga 110. Ini data statistiknya. Ya, selanjutnya di sini ada yang tercantum juga untuk room okupansinya berapa. Ya, yang isi. Ya, di sini adalah today, di sini adalah month to date. Nah, itu ya. Jadi katakanlah kalau di sini tanggal 20 ya. Ini katakanlah 10 kamarnya ya. Tapi di sini month to date-nya sudah 1000 lebih. Berarti kita bisa bilang, kita katakan bahwa sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu sudah ada terjual kamar
1040. Ya, kalau di today-nya hari ini adalah katakanlah tanggal 20 itu adalah 10 kamar seandainya, tetapi di month to date-nya adalah sudah 1000. Berarti untuk 10 itu adalah saat ini okupansinya, tetapi dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu sudah mencapai terkumpul rekapnya ada 1000. Nah, di sini ada yang terkait dengan year to date juga. Ya. Jadi ini adalah pendapatan per hari ini dari tanggal awal sampai dengan hari tersebut. Nah, di sini juga ada ditampilkan room arrival-nya, juga ditampilkan yang terkait dengan room departure-nya. Termasuk nanti ada juga yang terkait dengan istilahnya revenue juga, ya, revenue juga. Ya, demikian ini ya yang terkait dengan tahap-tahapan yang ada di daily revenue hotel kesehariannya. Mudah-mudahan ya kita dapat memahami lebih lanjut lagi ya. Nanti akan kita kondisikan pada sesi yang selanjutnya akan kita kupas apa yang ada dalam daily sales report ini ya. Demikian kita tunggu saja yang terkait dengan pemahaman pendapatan atau revenue harian dari hotel yang dikelola dan dilaporkan oleh pihak front desk agent. Ya, demikian untuk pertemuan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa lebih ini lagi. Ya, namun demikian ya, masih akan saya tambah satu lagi ya, biar nantinya jenengan semuanya bisa mengerti. Ya, di sini ya, di sini akan saya tambah lagi biar komplit ya, yang terkait dengan forecast. Kalau tadi adalah mengenai ini room sales rekapitulasi yang kita nanti akan kita kupas pada sesi berikutnya. Sekarang kita akan terkait dengan forecast. Nah, forecast and room rekapitulasi. Ya, di sini adalah meramalkan jumlah kamar yang tersedia untuk dijual di masa mendatang. Ya, untuk membuat keputusan penetapan harga. Yang terkait dengan forecast ini ya, ini meliputi number of expected room arrival, lalu juga ada number of expected room walk-in, ada room stay-over, ada room no-show juga, understay, ada juga room check-out, dan juga terakhir number of expected room overstay. Ya, itulah yang terkait dengan forecast dan room rekapitulasi yang tadi berhubungan dengan yang terkait dengan ini. Makanya tadi yang ini kita nanti akan kita bahas ya, tuntaskan pada sesi berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan contoh dari room recapitulation. Nah, di sini kita contohkan yang terkait dengan room rekapitulasi. Ini ada FIT ya. Lalu di sini ada in-house-nya berapa, yang check-in juga berapa ya. Ini yang terkait dengan FIT-nya. Ya, tamu-tamu FIT disendiri-sendirikan. Lalu di sini ada juga grupnya. Yang in-house berapa, yang check-in berapa. Ya, ini ada number of pack, ada namanya, dan juga nanti juga terkait dengan tanggal check-out-nya. Termasuk nanti meal-nya. Kadang-kadang kalau yang untuk FIT ini kan hanya terkait dengan breakfast saja. Sedangkan grup biasanya ada breakfast, lunch, dan dinner. Bahkan ada coffee break. Nah, di sini nanti akan terkait dengan seperti remark mengenai makannya. Nah, itulah yang terkait dengan room recapitulation. Ya, itu ya. Baik. Ya, di sini yang terakhir kali ya. Ini adalah terkait dengan daily forecast. Ya, jadi kita harus paham mengenai forecast ya. Ini kita biasanya disusun satu minggu ya ini ya. Dari Sunday sampai Saturday. Ya, begitu. Jadi ini adalah tanggalnya, ini adalah hari ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Maaf, dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Ya. Lalu tanggalnya
Ya, di sini katakanlah contoh di hari Minggu ternyata ada forecast-nya adalah 10 kamar. Lalu Seninnya ada 30 kamar. Lalu Selasa ada 25 kamar. Lalu Rabu 30 kamar. Kamis 24 kamar. Jumat ada 40 kamar dan Sabtu ada 50 kamar. Nah, inilah yang biasanya kita pakai untuk istilahnya mempersiapkan yang terkait dengan tata operasional, baik itu equipment, SDM, miningnya daripada karyawan yang kita siapkan yang terkait dengan forecast yang kita dapatkan, dan juga menjadi acuan kita untuk bisa lebih